Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi membacakan zodiak-zodiak kamu, dan tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah yang terwujud di tahun ini. Yang terwujud di tahun ini apa saja, dan ini tidak hanya sekedar bacaan atau readingan biasa. Yang jelas saya akan memberikan semacam sugesti sekaligus memberikan penguatan-penguatan energi buat teman-teman. Sugesti dan energi yang semakin kuat itu akan berpotensi mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu, mewujudkan apa yang menjadi doa-doa kamu, dan mewujudkan segala sesuatu yang sedang kamu inginkan. Oke, halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Edi, dan seperti biasanya saya bakal membaca zodiak kamu dan akan melihatkan tanda-tanda itu. Dan teman-teman silahkan untuk melihat dan mendengarkan video ini sampai dengan selesai. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ketemu dengan Aries, dan saya akan melihat yang terwujud di tahun ini untuk Aries itu apa saja. Dan di sini saya menggunakan 3 deck kartu ya. Yang pertama akan saya keluarkan hanya 1 kartu, tetapi ini menjadi bagian penting dari seluruh kartu yang nanti saya buka, karena di 1 kartu di sini ada pesan khusus buat Aries. Pesan spesial buat Aries, apa yang harus kamu lakukan. Kemudian saya akan melihat dan membuka 10 kartu dengan kartu tarot ini, dan di sini saya akan melihat lebih jauh detailnya apa saja yang kira-kira bakal terwujud di tahun ini untuk Aries. Kemudian saya susul dengan 5 kartu pakai deck ini untuk melihat dan menegaskan kelanjutannya seperti apa, hal apa saja yang harus kamu lakukan setelahnya atau selanjutnya. Setelahnya atau selanjutnya. Oke, langsung aja kita bakal buka 1 kartu. Ya, di sini kita bakal shuffle kartunya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, di sini ya. Kita bakal shuffle kartunya. Oh ya, teman-teman, bacaan ini bersifat general. Jadi saya menarik seluruh energi untuk Aries di seluruh dunia. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi menarik banyak sekali energi, dan energi ini sangat-sangat general. Jadi teman-teman bisa melihat semuanya. Semoga ini adalah energi kamu dan kamu masuk ke dalam frekuensi yang saya tarik di sini. Nah, oke, teman-teman, bacaan ini juga bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat dan nonton video ini, ini masih berlaku. Oke, langsung kita buka kartu pertama. Ya, baik teman-teman, di sini ada listen to your intuitive feelings ya. Listen to your intuitive feeling. Di sini your body is receiving a accurate message from the divine. Oke, teman-teman, kalau boleh saya jelaskan di kartu pertama di sini bahwa ada pesan yang sangat mendalam untuk kamu, Aries, bahwa kamu harus mendengarkan intuisi kamu. Kamu harus belajar lebih peka untuk mendengarkan intuisi kamu, karena ini adalah bagian penting untuk bisa membantu kamu mewujudkan segala hal yang kamu inginkan saat ini. Jadi dengarkan intuisi kamu, feeling kamu, perasaan kamu, dan segala sesuatu yang muncul dari batin kamu. Karena di sini pesannya adalah your body is receiving accurate message from the divine. Yang artinya adalah bahwa tubuh kamu itu bisa menerima pesan dengan sangat akurat dari ilahi, pesan dari ilahi, energi dari ilahi, pesan dari ilahi, dan tubuh kamu itu bisa menerima dengan sangat akurat. Kenapa? Nah, teman-teman, di sini sebetulnya tubuh manusia itu terbagi menjadi 2 ya. Jadi tubuh fisik ya, dan juga tubuh non fisik. Tubuh fisik itu ya ini meliputi apa yang ada dalam diri kita ini gitu kan. Ada kepala, tangan, badan ya, kaki, dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Itu yang kita sebut dengan badan fisik, atau yang kita sebut dengan badan seluler. Nah, di luar itu atau selain itu ada badan non fisik atau badan halus yang kita sebut juga dengan badan bioplasmik atau bioplasmik. Nah, bioplasmik itu meliputi energi, pikiran, roh kita, perasaan kita, dan vibrasi yang keluar dari diri kita. Nah, di sini teman-teman, di dalam tubuh kita itu kan mengandung banyak unsur gitu kan. Ada DNA, ada sel-sel, saraf-saraf, dan sebagainya. Nah, tubuh kita itu bisa memancarkan energi kita atau vibrasi kita ke alam semesta, dan sekaligus kita juga bisa menjadi penerima yang baik. Jadi kayak seperti parabola, kita menerima pancaran-pancaran dari faktor-faktor lain, pancaran dari alam semesta, dari ilahi atau the divine, yang mana kita bisa menerima pesan-pesan ilahi secara akurat melalui tubuh kita. Jadi kalau boleh dibilang tubuh kita itu sangat cerdas. Otak kita itu adalah komputer yang sangat canggih ya, jadi melebihi komputer yang sangat canggih yang ada di dunia ini. Jadi berlipat-lipat ganda dari komputer secanggih apapun di dunia ini. Itu gambaran pikiran manusia ya. Nah, sehingga di sini dikatakan bahwa kamu bisa menerima segala sesuatu yang menjadi pesan Tuhan atau pesan alam semesta
yang akan bisa diterima oleh tubuh kamu. Artinya adalah ketika ada perasaan-perasaan tertentu, ada suara-suara tertentu di dalam diri kamu, di dalam batin kamu, itu berarti bisa menjadi sebuah pesan yang harus kamu perhatikan. Karena Tuhan itu memberikan pesan itu tidak serta-merta langsung langsung dengan wujud yang jelas. Itu biasanya tidak, tapi dalam bentuk yang abstrak, dalam bentuk yang penuh dengan teka-teki dan sebagainya, suara-suara batin dan sebagainya seperti itu. Nah, sehingga di sini di kartu pertama ini memberikan semacam ajakan atau semacam saran buat teman-teman, khususnya buat Aries, bahwa dengarkan suara hati kamu, dengarkan intuisi kamu, dan dengarkan feelings kamu. Nah, ketika teman-teman merasa bahwa, waduh Mas Damar, aku masih belum peka terhadap hal seperti itu, ini tentunya bisa dilatih dan bisa dibelajari, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa butuh berlatih, merasa butuh bimbingan spiritual, silahkan nanti teman-teman bisa langsung chat ke WA saya, dan situ nanti kita bisa ngobrol macam-macam, atau bahkan teman-teman bisa mengikuti bimbingan spiritual. Nah, intinya bahwa teman-teman mulai sekarang untuk Aries harus lebih peka lagi, karena sistem di dalam tubuh kamu itu bisa menerima pesan dari ilahi, pesan dari alam semesta tentang apa yang harus kamu lakukan, tentang apa yang mungkin harus kamu hindari dan sebagainya seperti itu. Oke, langsung saya coba untuk kocok kartu dulu. Saya tidak akan terlalu detail dari satu kartu karena nanti waktu dan durasinya terlalu panjang. Karena biasanya kalau saya bicara tentang materi ini, tentang materi berkaitan dengan tubuh manusia, fungsi dan sebagainya, tapi secara spiritual, ya, seperti misalnya tadi saya katakan ada badan seluler dan juga ada badan halusnya manusia atau bioplasmik. Itu biasanya saya bisa bicara berjam-jam gitu kan, karena materi ini sangat kompleks, sangat luas dan sangat mendalam gitu kan. Tapi karena ini adalah di video dan memiliki keterbatasan waktu, maksudnya ya mau berapa jam pun nggak masalah gitu kan, tapi teman-teman pasti nggak betah kalau dengerin terlalu lama, ya kan. Jadi saya ambil simpelnya aja, saya ambil inti-intinya saja. Oke, sambil saya shuffle kartu dulu untuk Aries, kita akan melihat bahwa apa yang terwujud di tahun ini untuk kamu, apa yang bakal terrealisasi dari apapun yang kamu inginkan. Kita akan melihat. Teman-teman, saya sengaja untuk membuat bacaan seperti ini karena ini lebih mengarah kepada energi yang positif, ya, energi yang positif. Yang harapan saya ini tidak sekedar menjadi sugesti saja, tapi sekaligus memberikan penguatan-penguatan secara energi yang tanpa sadar ketika kamu mendengarkan ini, kamu akan merasa bahwa wow, saya mendapatkan sesuatu yang berbeda gitu kan. Saya merasa lebih baik, saya merasa lebih fresh, saya merasa lebih semangat, saya merasa lebih yakin dan segala macamnya, ya. Jadi saya berharap seperti itu, sehingga video ini benar-benar harus kamu dengarkan. Bahkan tidak hanya Aries saja, tapi cross watcher di luar Aries pun ini juga saya pikir perlu untuk mendengarkan video ini juga, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, karena di video ini penuh dengan energi-energi positif, sugesti positif yang mampu memberikan penguatan energi atau semacam kayak booster, ya, ngebooster kamu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih positif daripada sebelumnya. Oke, saya keluarin dulu. Oke, saya keluarkan, ini geser dulu, ya, 10 kartu sekaligus, ya, dan nanti saya akan coba untuk tambahkan dengan 5 kartu untuk kartu jawaban atau hal apa yang harus kamu lakukan selanjutnya dalam waktu dekat, bukan dalam waktu dekat tapi saat ini juga setelah nonton video ini, ya. Oke teman-teman, saya tag video ini adalah pagi hari, jadi suasananya memang cukup ramai, suasananya cukup tidak setenang biasanya, ya. Kalau biasanya kan saya tag video itu malam hari, dini hari, di mana orang-orang sudah pada tidur, saya bikin video, jadi suasananya tenang. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan tidak terganggu dengan suara-suara yang di luar. Fokus hanya kepada suara saya saja, abaikan suara-suara di luar sana. Asik.
Jadi kayak memberikan sugesti hipnotis ya. Nah teman-teman, oke. Kartu ini sudah saya baca dan mohon dipahami serta dilaksanakan, dibelajari, karena ini adalah salah satu cara untuk kamu bisa lebih belajar tentang spiritual, tentang bagaimana sebuah pemberdayaan diri atau self-empowerment harus kamu terus kembangkan. Oke teman-teman, yang terwujud di tahun ini sepertinya ada banyak hal yang secara perlahan, secara bertahap, secara berproses ini akan melepaskan diri kamu dari suatu kesulitan, ya, melepaskan diri kamu dari suatu keadaan yang selama ini membuat kamu tidak nyaman. Dari kartu pertama di sini saya melihat bahwa kamu akan terlepas dari yang namanya sebuah perselisihan, pertikaian, pertengkaran atau salah paham dengan siapapun, ya, dengan siapapun, bisa dengan orang, teman, sahabat, keluarga atau bahkan pasangan kamu. Di sini yang pertama saya melihat seperti itu. Nah, otomatis di sini kamu akan terlepas dan dari situasi yang tidak nyaman buat kamu terlepas dari situasi yang namanya kebimbangan, ya. Jadi hal-hal yang terwujud di sini ternyata lebih kepada perasaan-perasaan yang lebih bisa tenang, perasaan yang lebih bisa plong atau lega, di mana kamu lepas dari pertikaian, kamu juga terhindar atau lepas dari sebuah kebimbangan atau perasaan-perasaan galau, gelisah yang selama ini mengganggu kamu. Nah, di sini di Five of Pentacles, kan tadi ada Five of Wands, ada Two of Swords, ada Five of Pentacles. Berarti di sini kamu akan terlepas sebuah energi buruk, ya. Jadi energi buruk. Jadi kamu akan terlepas dari situasi itu, kamu akan terlepas dari keadaan-keadaan yang selama ini membuat kamu tidak nyaman, ya. Di tahun ini, artinya mulai tahun ini, berarti keadaan kamu akan semakin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Mulai tahun ini, berarti keadaan kamu akan semakin better, better, and better, ya. Jadi terwujudnya sesuatu atau terwujudnya hal yang saya sampaikan sesuai dengan judul tadi, itu tidak melulu harus berupa materi, tidak harus berupa sebuah keinginan besar, tapi hal-hal kecil, perasaan-perasaan, energi-energi yang mungkin selama ini mengganggu, itu akan terlepas. Nah, dari terlepasnya itu tadi, semua akan menjadi sebuah memperbaiki keadaan-keadaan yang semula tidak baik menjadi lebih baik, ya. Dari bacaan kartu yang satu, kedua, ketiga, ya. Terus kemudian di kartu keempat, Two of Pentacles, di situ kamu juga akan merasa bisa semakin fokus, kamu akan bisa semakin merealisasikan apa yang menjadi keinginan kamu, karena sebelumnya kamu kan ini berpikir secara bercabang, kamu terlalu multitasking banget, gitu loh. Nah, salah satu kunci atau hal yang harus kamu lakukan adalah kamu harus semakin fokus. Kalau misalnya kamu sekarang ini atau kemarin-kemarin memiliki bisnis lebih dari satu, memiliki pekerjaan lebih dari satu, dan itu membuat kamu tuh terasa bingung, membuat kamu menjadi semacam kayak capek, lelah, dan sebagainya, di sini memberikan pesan dan tanda bahwa kamu saatnya untuk fokus, ya, tidak terlalu multitasking, menangani banyak hal, menangani banyak masalah, berpikir bercabang kemana-mana. Jadi kamu harus fokus. Dan apabila kamu misalnya masih berpikir ke belakang, berpikir terlalu banyak tentang masa lalu, kamu harus semakin mengurangi pemikiran-pemikiran itu. Atau sebaliknya, kalau kamu misalnya terlalu banyak berpikir ke depan, ya, berpikir tentang masa depan, besok gimana, masa depan gue gimana, ya, pekerjaanku gimana, bisnisku gimana, sukses atau tidak, dan sebagainya. Nah, itu juga harus dikurangi. Jadi artinya kamu harus fokus ke masa sekarang, harus present moment, present tense, ya, ke saat ini, detik ini juga, now saat ini juga. Jadi harus kamu fokusnya ke situ. Karena kalau kamu terlalu fokus ke belakang atau ke depan, itu justru akan membuat kamu banyak kebocoran-kebocoran energi. Nah, di sini saya melihat teman-teman ada semacam celebration, perayaan, syukuran, ya, merasa bersyukur, mendapatkan sesuatu. Jadi di sini ada celebration, Three of Cups. Jadi artinya tahun ini kamu mendapatkan sebuah pencapaian. Apa yang kemarin kamu inginkan, yang kamu cita-citakan dari kemarin, itu bisa terwujud. Nah, di sini saya melihat bahwa lebih kepada hal-hal yang berhubungan dengan energi negatif, yang berkaitan dengan pikiran dan juga berkaitan dengan perasaan. Ya, di baris kartu pertama saya merasakan dan melihatnya seperti itu. Jadi semacam ada kelegaan yang kamu dapatkan, sehingga kamu merasa bahwa ada semacam bentuk rasa syukur yang sangat luar biasa,
entah itu dalam bentuk syukuran, entah itu dalam bentuk makan-makan bersama teman-teman, entah itu kamu memang sengaja membuat semacam kenduri, ya, selamatan, ya, itu bisa saja. Semua tergantung dari kamu sendiri. Yang jelas, celebration di sini dalam bentuk apapun. Yang jelas, celebration di sini dalam bentuk wujud rasa syukur atas kelegaan-kelegaan yang kamu dapatkan, atas terlepasnya kamu dari keadaan-keadaan yang selama ini mengganggu kamu. Entah itu keadaan yang bikin kamu shock, stres, dan sebagainya. Nah, dari baris kartu pertama di sini saya melihat bahwa hal yang terwujud di tahun ini, salah satu yang paling menonjol di sini adalah dari segi masalah finansial, bahwa ketika kamu selama kemarin kamu terlilit hutang misalnya, atau ada tanggungan-tanggungan hutang, saya melihat bahwa di sini secara perlahan-lahan kamu akan semakin terbebas dari situasi itu. Artinya di tahun ini kamu akan terbebas dari hutang yang selama ini mengganggu. Minimal kamu akan semakin berkurang hutangnya, semakin ringan bebannya, dan kamu semakin bersyukur. Nah, kelegaan-kelegaan itu bisa terwujud dari kartu 1, 2, dan 3, di mana di situ ada kelegaan-kelegaan, ada terlepasnya energi negatif. Nah, ternyata setelah saya cek lebih dalam lagi, di sini berhubungan atau berkaitan dengan masalah finansial. Jadi secara finansial kamu akan semakin lebih baik, dan kalau kamu punya hutang, hutang itu akan segera lunas dan bertahap sampai lunas. Oke? Itu baris pertama. Di baris kedua, saya akan melihat lebih jauh lagi tentang apa sih yang terwujud di tahun ini. Ternyata di sini di kartu ke-6, Two of Wands, berarti kamu akan mendapatkan sesuatu. Ya, di sini kamu akan mendapatkan sebuah pekerjaan seperti apa yang kamu inginkan, atau pekerjaan yang sudah kamu tunggu-tunggu selama ini. Ya, jadi pekerjaan yang akan kamu dapatkan di tahun ini segera hadir atau segera bertemu dengan rezeki pekerjaan, dan kamu pokoknya mendapatkan pekerjaan. Dan kabar baiknya lagi adalah kamu tidak hanya sekedar mendapatkan pekerjaan, tapi ternyata kamu mendapatkan semacam posisi juga. Jadi kamu dapat pekerjaan, terus kemudian kamu di situ mendapatkan posisi. Ada posisi lah paling tidak, gitu kan? Setidaknya buat kamu yang mungkin selama ini belum dapat pekerjaan, kamu akan mendapatkan pekerjaan. Yang selama ini mungkin kamu belum mendapatkan posisi, kamu akan mendapatkan posisi. Oke. Di kartu ke-8 di sini ada Death, ya. Death itu berarti matinya sebuah penderitaan, matinya sebuah kesengsaraan, matinya sebuah masalah yang kemudian berakhirnya. Jadi berakhirnya fase-fase yang kemarin-kemarin sudah nggak enak buat kamu. Jadi di sini fasenya yang tidak enak itu berakhir, kamu akan berpindah kepada fase yang lebih baik lagi. Kamu akan berpindah kepada fase yang sangat kamu harapkan, yaitu pencapaian terwujudnya keinginan yang selama ini kamu inginkan, selama ini kamu cita-citakan, selama ini kamu impikan, ya. Jadi kartu Death di situ menunjukkan bahwa ini penderitaan kamu berakhir dan kamu mendapatkan segala hal yang kamu wujudkan. Tidak langsung semuanya, tetapi minimal bertahap, satu demi satu, step by step, berproses, ya. Tapi bersyukurlah karena di sini saya katakan tadi bahwa kamu mendapatkan pekerjaan sekaligus mendapatkan sebuah posisi yang cukup baik, dan itu artinya kamu mengakhiri, ya, dan itu artinya kamu mengakhiri fase penderitaan kamu di sini. Lalu di sini di kartu ke-9, ya, kamu mendapatkan banyak tawaran, gitu kan, tawaran pekerjaan, tawaran bisnis lah, dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa di sini teman-teman harus lebih jeli, karena jangan sampai kamu energinya terkuras seperti yang tadi saya katakan. Di situ kamu kan multitasking, gitu kan. Kamu tetap harus fokus. Meskipun nanti atau di tahun ini kamu mendapatkan banyak tawaran-tawaran, jangan tergiur. Jangan, waduh, gua ambil semua nih tawaran-tawaran itu, gitu kan. Oke, boleh, tetapi kamu harus benar-benar pertimbangkan, ya, baik buruknya, efek positif tidaknya, dan sebagainya kamu harus pertimbangkan. Tapi saran saya, kamu tetap harus fokus, dan fokus, karena energi fokus itu akan sangat dahsyat ketika kita jalankan, gitu kan. Ketimbang multitasking, itu banyak kebocoran energi dan itu nggak bagus juga, gitu kan. Nah, kartu terakhir di sini saya melihat Ten of Pentacles. Artinya adalah bahwa secara keuangan, secara materi, secara finansial, di tahun ini kamu akan semakin lebih baik. Karena kenapa? Yang tadinya kamu tidak bekerja, sekarang bekerja. Yang tadinya kamu posisinya di sini, sekarang naik lagi ke level berikutnya, dan sebagainya seperti itu. Nah,
Jadi secara finansial di tahun ini kamu semakin lebih baik. Amin. Semoga teman-teman ini menjadi sebuah sugesti sekaligus sebuah doa yang bisa benar-benar terwujud dan terrealisasi dalam kehidupan kamu. Oke? Nah, sekarang saya akan buka kartu ini dan saya akan baca secara singkat karena ini hanya sebagai jawaban-jawaban saja atau penegas ya. Ya, underline aja sebagai garis bawah saja. Oke. Kita buka satu persatu. Oke. No, teman-teman. Terus yang kedua, wait. Ya. Ketiga, no lagi. Ya. Trust. Oke. Oke. Nah, teman-teman, kita akan baca secara singkat, pesan singkat, jawaban-jawaban singkat atas apa yang sudah saya presentasikan, atas apa yang sudah saya baca dari awal sampai terakhir ini. No, itu artinya bahwa teman-teman harus tetap semangat, jangan patah semangat. No, di sini ada tanda pentungnya, ada tanda serunya. Itu artinya adalah ini peringatan keras buat kamu, jangan sampai kamu ya tadi ya multitasking, nggak boleh, kamu harus fokus ya. Nggak boleh patah semangat, nggak boleh kamu mengulang lagi kesalahan yang sama. Wait, kamu harus menunggu segala sesuatu. Ketika ada tawaran-tawaran tadi, kamu harus menunggu, jangan terlalu gegabah, jangan kamu ambil semua, tapi kamu harus pertimbangkan. No lagi, kurang lebih sama ya, bahwa pesannya kamu tidak boleh sembarangan, tidak boleh gegabah, tidak boleh ceroboh dan sebagainya. Kemudian trust, kamu harus percaya pada dirimu sendiri, percaya pada intuisimu, percaya pada kekuatanmu, percaya pada feelingmu, percaya pada potensimu, dan sebagainya. Oke? Terus kemudian, ask for help from others. Jadi, nggak ada salahnya kamu harus mendapatkan ilmu, masukan, pelajaran dari orang lain. Harus, mendapatkan hal-hal baru dari orang lain. Kamu boleh konsultasi, boleh reading tarot, boleh mendapatkan bimbingan spiritual dan sebagainya, silahkan aja. Jadi itu pesan-pesan singkat yang harus kamu dapatkan ya. Oke, teman-teman, untuk Aries, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kamu, memberikan semangat, motivasi, sugesti, dan menjadikan semuanya terrealisasi, terwujud semua yang kamu inginkan. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, dan jangan lupa buat yang kepengen konsultasi, private reading, spiritual coaching, silakan untuk WA ke nomor yang tertera di sini atau di kolom deskripsi, di kolom komentar juga ada, di akhir video ini juga ada. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.